Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Esa Syahdila Darama, NIM 22210101089 dari kelas A5 PAI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen pembelajaran di sekolah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa manajemen pembelajaran di sekolah sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 aspek utama dalam manajemen pembelajaran sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua pengorganisasian pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Poin pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang paling vital di dalam proses manajemen pembelajaran di sekolah. Pada tahap ini, guru mulai menentukan arah serta tujuan yang ingin dicapai dalam satu proses pembelajaran. Menurut Nurdin dan Usman, perencanaan pembelajaran merupakan langkah pemetaan tujuan pembelajaran yang mencakup materi, metode, serta evaluasi yang akan digunakan. Secara umum, manfaat adanya perencanaan pembelajaran adalah untuk dijadikan sebagai pedoman guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun secara lebih rinci, perencanaan pembelajaran memiliki beberapa manfaat lain. Yang pertama adalah memudahkan guru untuk menentukan target pembelajaran, kemudian memudahkan guru untuk memprediksi kesulitan-kesulitan apa yang kiranya akan dihadapi ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memudahkan guru dalam menentukan sumber belajar dan media pembelajaran apa yang cocok dan sesuai digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya membuat proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Di dalam perencanaan pembelajaran terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu identitas. Identitas ini mencakup nama mata pelajaran, nama penyusun, nama sekolah, fase, kelas, semester, juga alokasi waktu. Lalu yang kedua ada kompetensi dasar yang ingin dicapai atau dalam kurikulum merdeka itu disebut sebagai capaian pembelajaran atau CP, dan tujuan pembelajaran atau TP, serta indikator tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran yang mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika pembelajaran berlangsung. Lalu berikutnya ada instrumen penilaian dan tindak lanjut. Tindak lanjut ini dapat berupa remedial atau pengayaan. Berikutnya sumber belajar seperti bahan bacaan, dan yang terakhir adalah media yang akan digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. Di dalam proses perencanaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh pendidik. Di antaranya yaitu prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, dan prinsip motivasi. Yang pertama adalah prinsip perkembangan. Maksudnya, perencanaan pembelajaran harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, meliputi aspek fisik, aspek psikomotorik, aspek kognitif, juga aspek afektif. Misalnya pada anak usia sekolah menengah, anak pada tingkat sekolah menengah itu sudah memasuki usia remaja, sehingga tingkat kognitif mereka itu sudah mulai kompleks, dan guru dapat memberikan strategi pembelajaran yang lebih menantang, memerlukan logika, juga memerlukan nalar. Kemudian yang kedua ada prinsip perbedaan peserta didik. Untuk dapat memberikan layanan pembelajaran yang efektif, guru harus memahami perbedaan individu pada peserta didik, mulai dari perbedaan gaya belajar, perbedaan minat, serta perbedaan latar belakang. Dan yang ketiga ada prinsip motivasi. Maksud dari prinsip motivasi di sini dalam perencanaan pembelajaran itu kan ada pemilihan strategi serta metode yang akan digunakan. Itu harus menggunakan strategi atau metode yang menarik sehingga menciptakan suasana belajar yang membangkitkan motivasi belajar siswa. Terdapat beberapa langkah sistematis dalam proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan. Lalu yang kedua adalah perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah pemilihan strategi pembelajaran. Yang keempat pemilihan sumber belajar. Yang kelima penyusunan rencana pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pemilihan evaluasi pembelajaran. Setelah membahas mengenai perencanaan pembelajaran, kita beralih kepada topik berikutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini merupakan langkah lanjutan sekaligus bagian dari perencanaan pembelajaran itu tadi.
Fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola komponen-komponen yang sudah ada dalam perencanaan agar pelaksanaannya itu efektif dan efisien. Dengan adanya pengorganisasian pembelajaran, nantinya materi yang akan disampaikan kepada peserta didik akan saling berkaitan dan terarah. Menurut Hamzah B. Uno, di dalam pengorganisasian pembelajaran itu terdapat 2 strategi pengorganisasian, yaitu strategi pengorganisasian makro dan strategi pengorganisasian mikro. Strategi pengorganisasian makro ini mencakup kegiatan mengaitkan atau mengurutkan antar materi atau topik-topik besar dalam satu program pembelajaran, bisa 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Untuk yang tingkat mikro itu mencakup kegiatan mengatur detail-detail kegiatan pembelajaran setiap kali tatap muka di kelas. Secara lebih rinci, terdapat beberapa tahapan dalam pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama yaitu menata bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jangka 1 semester. Lalu yang kedua, menata bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik pada setiap kali tatap muka. Lalu yang ketiga, menyiapkan pokok-pokok materi yang akan diberikan kepada peserta didik sebelum akhirnya dipelajari bersama. Yang keempat, memberikan tugas mandiri kepada peserta didik. Dan yang kelima, menyiapkan instrumen atau evaluasi sebagai penilaian. Setelah membahas mengenai perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut Nana Sujana, pelaksanaan pembelajaran merupakan satu proses terencana yang disusun sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu untuk mencapai satu tujuan pembelajaran secara efektif. Pelaksanaan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat oleh pendidik. Di dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, dipegang dan dijalankan oleh guru. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Maksudnya prinsip kesiapan di sini adalah proses pembelajaran itu selalu dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran, memahami pembelajaran, serta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, biasanya di awal guru menciptakan suasana belajar yang kondusif dulu, memberikan pertanyaan pemantik, juga memberikan persepsi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam menerima materi berikutnya. Lalu yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi belajar siswa itu biasanya tumbuh ketika ia tahu apa pentingnya dia mempelajari materi tersebut dan apakah materi tersebut menarik atau tidak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keaktifan. Menurut Thomas Ries, pembelajaran itu merupakan proses membimbing pengalaman belajar dan peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar ketika ia aktif dalam proses pembelajaran. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Nah, peserta didik itu akan menganggap dirinya penting dan berharga jika ia dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga ia bisa lebih memaknai pembelajaran yang ia ikuti. Selanjutnya ada prinsip pengulangan. Jadi dengan adanya pengulangan materi, peserta didik akan lebih mudah dalam menguasai dan memahami materi tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip tantangan dan perbedaan individu. Jadi prinsip tantangan ini bisa diciptakan melalui pemilihan strategi yang menantang, dan guru juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individu muridnya, terutama gaya belajarnya, baik itu yang auditif, visual, motorik, atau campuran. Di dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat 3 tahapan sistematis. Yang pertama yaitu tahap awal atau tahap pembuka, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap akhir atau tahap penutup. Nah, pada tahap awal itu meliputi penciptaan suasana belajar melalui penyampaian salam pembuka dan doa, kemudian pretest. Biasanya guru memberikan pertanyaan pemantik atau apersepsi yang kemudian dijawab oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Dan yang ketiga, guru menghubungkan antara pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan pengetahuan yang akan mereka pelajari selanjutnya. Lalu yang kedua ada kegiatan inti.
Kegiatan inti ini meliputi yang pertama pengorganisasian atau pengelompokan kelas, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Lalu yang kedua, prosedur pembelajaran meliputi proses penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, pengamatan, hingga laporan hasil pengamatan. Dan yang ketiga adalah penyusunan kompetensi atau pembentukan kompetensi. Kalau dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pembentukan kompetensi ini bisa, contohnya pada hari ini kita belajar mengenai konsep haji, kemudian kita belajar mengenai rukun haji, dan pertemuan berikutnya kita melakukan praktik haji. Itu merupakan contoh dari pembentukan kompetensi. Dan tahap ketiga adalah tahap akhir atau tahap penutup. Tahap penutup ini meliputi adanya penarikan kesimpulan, refleksi, perenungan. Maksudnya refleksi adalah bagaimana kesan peserta didik dalam pembelajaran pada saat itu. Kemudian ada penarikan kesimpulan, ada post-test atau tanya jawab antara guru dan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menyerap materi yang telah disampaikan oleh guru, dan penyampaian dan pembacaan doa serta penyampaian salam penutup. Berikutnya, setelah pelaksanaan pembelajaran, ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, secara etimologi, evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dengan akar kata value yang artinya adalah nilai. Jadi memang evaluasi ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya nilai dan penilaian. Seperti yang dikatakan oleh Griffin dan Nix bahwa evaluasi ini merupakan judgement terhadap hasil nilai atau implikasi dari hasil pengukuran, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum adanya evaluasi itu memang harus selalu didahului oleh adanya pengukuran atau penilaian. Tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran sendiri adalah untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik serta untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana keefektifan proses belajar mengajar. Di dalam pelaksanaannya, evaluasi ini memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang dan dijalankan oleh pendidik. Nah, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 antara lain adalah yang pertama sahih, lalu objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan saling berkesinambungan, kemudian sistematis, beracuan pada kriteria penilaian dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, evaluasi ini memiliki beberapa langkah sistematis. Yang pertama yaitu tahap persiapan evaluasi. Tahap persiapan evaluasi ini mencakup yang pertama, penentuan tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan metode evaluasi. Dan yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan evaluasi. Lalu yang ketiga, tahap analisis hasil evaluasi. Dan yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis penilaian di dalam evaluasi. Jadi berdasarkan ruang lingkup dan tujuannya, jenis penilaian dalam evaluasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penilaian formatif, yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana daya serap peserta didik terhadap sub materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi pelaksanaan dari penilaian formatif ini adalah selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Melalui apa? Melalui tanya jawab langsung, melalui dialog non-formal, melalui wawancara, observasi, penilaian sikap, penilaian keaktifan guru terhadap peserta didik, seperti itu. Untuk penilaian sumatif itu adalah tujuannya untuk mengukur apakah peserta didik tersebut sudah mencapai kompetensi, sudah mumpuni sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga pendidikan serta kurikulum. Dan pelaksanaannya itu biasanya ada di akhir satu program pembelajaran atau di akhir tingkat pendidikan. Contohnya untuk penilaian sumatif ini adalah UTS atau ujian tengah semester, ujian akhir semester atau UAS, lalu ujian nasional atau UN, lalu ada UKK untuk sekolah vokasi, seperti itu. Jadi perbedaan yang mendasarnya adalah tes formatif ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan peserta didik, sedangkan tes sumatif itu memang diadakan untuk mengetahui hasil akhir. Jika didasarkan pada bentuknya,
Penilaian dalam evaluasi itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes ini bisa berupa tes tulis atau tes lisan. Tes tulis bisa berupa multiple choice atau pilihan ganda, atau juga bisa esai. Sedangkan yang non-tes itu bisa berupa tugas proyek atau observasi atau pengamatan seperti itu. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai beberapa tahapan dalam manajemen pembelajaran. Kesimpulannya, manajemen pembelajaran ini ada agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen pembelajaran terhadap 4 aspek utama, yakni perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.